Loka Bali. Melalui pembangunan semesta, berencana menuju era baru. Hello viewers, welcome to Rumah Belajar with me, Miss Dewa Ayu Serinadi. Now, we will talk about the next topic with the title Conditional Sentence or kalimat pengandaian. Wahai sahabat Rumah Belajar, apakah kalian tahu apakah itu kalimat pengandaian? Baiklah. Misalnya, jika kalian mempunyai uang yang sangat banyak, apa yang akan kalian lakukan dengan uang itu? Nah, di sini kemungkinan yang akan muncul itu menjadi sebuah kalimat. Contohnya, jika saya mempunyai uang yang sangat banyak, saya akan membeli sepatu baru. In English, if I have a lot of money, I will buy a new shoes. Nah, contoh kalimat tersebut itu merupakan contoh kalimat pengandaian. Ciri dari kalimat pengandaian tersebut itu selalu ada kata if. Nah, sahabat Rumah Belajar, ada 3 tipe dari kalimat pengandaian. There are 3 types of conditional sentence. The first is simple future, followed by if and simple present. Dalam kalimat simple future, kalian harus selalu ingat pattern atau polanya, yaitu subject plus will plus verb 1. Kemudian diikuti oleh if clause. If simple present, di mana menggunakan subject plus verb pertama. Nah, di sini pada tipe pertama kalian harus selalu ingat bahwa di tipe pertama itu menggunakan kata will pada simple future dan pada simple present menggunakan verb pertama. For example, I will stay in your cottage if I have money. The word if can be put in front of the sentence. Kata if kita bisa taruh di depan kalimat tanpa mengubah arti, without change the meaning. Nah, bagaimana jadinya? I will stay in your cottage if I have money. If I have money, I will stay in your cottage. Nah, itulah contoh dari tipe pertama. Nah, selanjutnya kita menuju ke tipe kedua, yaitu simple past future diikuti oleh if dan past simple past. Pada simple past future, di sini patternnya subject plus would or could or might plus verb pertama diikuti oleh if clause, yaitu simple pastnya subject plus verb kedua. Nah, dari tipe pertama dan tipe kedua dapat kita lihat perbedaannya. Kita harus selalu ingat, dan juga kalian sahabat Rumah Belajar harus selalu ingat, pada tipe pertama dia menggunakan will, pada tipe kedua menggunakan would, could, might, dan juga tetap diikuti oleh verb pertama. Pada tipe pertama dia menggunakan simple present, subject plus verb pertama. Pada tipe kedua menggunakan subject plus verb kedua. Contohnya, I would buy a new shirt if I had money.
of the sentence becomes, if I had money, comma, I would buy a new shirt. Saya ulang. If I had money, comma, I would buy a new shirt. Nah, itulah tipe kedua. Selanjutnya, pada tipe ketiga, yaitu past future perfect diikuti oleh kata if dan diikuti oleh past perfect. Polanya di sini adalah pada past future perfect itu subject plus would or could or might plus have plus verb ketiga. Saya ulang. Subject plus would subject plus would or could or might plus have plus verb ketiga diikuti oleh if clause, yaitu if past perfect. Pada past perfect polanya subject plus had plus verb ketiga. Saya ulang, pada past perfect subject plus had plus verb ketiga. Jadi keduanya di sini menggunakan verb ketiga. Contohnya, I would have finished to read this book if you had given to me. I would have finished to read this book if you had given to me. Nah, bagaimana kalau sekarang if-nya di depan? If you had given to me, I would have finished to read this book. Nah, sahabat rumah belajar, itulah ketiga tipe dari conditional sentence. Well, viewers, those are 3 types of conditional sentences. Marilah kita terus berlatih menemukan dulu memang pola yang mana yang digunakan pada kalimat tersebut untuk bisa menentukan apakah termasuk pada tipe pertama, tipe kedua, atau tipe ketiga. Jadi, kesimpulannya, pada tipe pertama dia menggunakan verb pertama dan model will. Pada tipe kedua itu menggunakan would or could or might dan menggunakan verb kedua pada if clause-nya. Pada tipe ketiga itu harus diingat, yaitu menggunakan would or could or might plus have verb ketiga. Pada if clause-nya menggunakan subject plus had plus verb ketiga. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hopefully, those can be beneficial for you students.